Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus karena kasih dan kemurahannya kita boleh kembali bersama berbakti. Mari saudara, kita akan melihat kitab Wahyu kembali pada pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. Saya akan baca untuk saudara sekalian, kitab Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat ironis kalau kita melihat pujian, sanjungan daripada Kristus kepada jemaat yang ada di Efesus. Adalah jemaat yang begitu sangat luar biasa, giat bekerja keras, ya. Komunitas atau kelompok yang sangat luar biasa yang tidak pernah mengenal lelah. Yang kedua, saudara, kita bisa melihat bagaimana mereka adalah jemaat atau komunitas yang tekun, ya, dalam segala perkara. Artinya tekun itu proses apapun ia kerjakan, peristiwa apapun ia tetap jaga dan terus-menerus melakukan kebajikan, kebenaran yang telah diterimanya. Yang ketiga, saudara, mereka adalah komunitas yang tidak pernah kompromi dengan apa yang disebut kejahatan, ya, termasuk kejahatan rohani. Yang keempat, mereka adalah komunitas yang sabar, bahkan sungguh luar biasa, berani bayar harga, menderita karena Kristus. Ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat luar biasa. Pujian-pujian yang diberikan ini bukan hanya sekadar lip service atau menyenangkan, tapi inilah fakta kehidupan mereka. Kenapa, saudara? Karena jemaat di Efesus ini diajar, didirikan atau dididik secara langsung oleh sosok yang luar biasa yang disebut atau yang bernama Paulus. Paulus, Aquila, Priscilla lah mereka yang pertama datang kepada Efesus untuk mengajarkan kebenaran yang telah ia dapatkan daripada Tuhan Yesus. Dan saudara, selanjutnya Timotius diutus ke Efesus untuk kembali mengingatkan akan nilai-nilai tentang hidup bertuhan. Dan terakhir Yohanes yang ada di sana dalam rangka untuk kembali mengingatkan seluruh jemaatnya. Bahkan melalui kitab Wahyu, maka mereka mendapat pujian secara khusus daripada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya adalah seperti jemaat Efesus yang seperti itu? Adalah jemaat yang giat bekerja keras, yang tidak pernah menyerah dalam segala keadaan? Adakah saudara adalah pribadi yang telah bertekun dalam segala hal di dalam kehidupan? Adakah saudara adalah pribadi yang senantiasa menolak kejahatan dalam proses hidup ini? Adakah saudara adalah pribadi-pribadi yang sabar menanggung segala sesuatu, bahkan siap menderita karena nama Kristus, karena kebenaran? Saudara yang saya kasihi, jika toh ada yang berkata, ya saya sudah melakukan itu, saudara tentunya hari ini saudara tidak pernah akan menjadi tawar hati, bahkan meninggalkan kasih semula. Hari-hari ini saudara banyak sekali oleh satu dua hal membuat orang tidak lagi bisa berbakti dengan tepat dan benar. Bahkan dalam catatan kita, ada banyak mereka yang belum bisa ikut ibadah. Bahkan seolah-olah dengan ibadah online itu lebih enak, lebih nyaman, enggak terkontrol, enggak termonitor. Nah ini saudara salah satu sisi yang perlu kita perhatikan. Ya. Karena barangkali kalau ibadah online saudara masih bisa nyambi ini itu dan sebagainya. Tetapi kalau saudara masuk dalam rumah Tuhan, protokol iman ditegaskan dan sangat serius untuk ditegakkan. Dan itu sebabnya saudara masih banyak umat
atau jemaat KKS yang belum bisa berbakti atau tidak berbakti secara langsung. Nah, inilah satu tanda. Apakah betul-betul adalah sosok yang siap menderita karena Kristus? Ini belum berbicara tentang penganiayaan dalam segala hal. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita perlu mengevaluasi secara sungguh. Jangan sampai Tuhan Yesus mencela kehidupan setiap pribadi kita. Apakah saudara dan saya adalah orang yang meninggalkan kasih mula-mula? Saudara, tentu ini adalah satu kondisi yang sangat bertolak belakang. Satu sisi dipuji oleh Allah, tapi satu sisi lagi dicela oleh Tuhan secara luar biasa. Kenapa saudara? Karena mereka hanya melakukan kegiatan agamawi atau rutinitas, sehingga nilai yang sesungguhnya tidak ada lagi ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, padahal mereka diajar oleh Paulus secara luar biasa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 19, saudara. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang keempat dikatakan, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah apa saudara? Telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian, yaitu Yesus, yang padanya yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Yohanes tidak pernah membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, karena pengajaran itu belum sampai. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini yang membuat mereka memiliki kasih mula-mula. Kasih mula-mula seperti inilah yang juga pernah saya alami, ya, berarti tahun 83 ya, awal saya mengalami kisah yang seperti ini. Bagaimana yang disebut dibaptis dalam roh, yang sebelumnya belum pernah mendapatkan pengajaran, yang sebelumnya belum pernah tahu, ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka apa yang dikatakan di sana berkata-kata dalam bahasa roh, ya itu yang saya alami. Bernubuat, ya itu yang saya alami. Bahkan lebih daripada itu saudara. Karena Tuhan berikan karunia penglihatan, karunia mengusir setan dan seterusnya. Bahkan banyak sekali mujizat dinyatakan. Nah saudara yang saya kasihi, perjalanan hidup dalam melayani mengasihi Tuhan bukan tidak ada tantangan atau rintangan. Begitu hebatnya sampai kepada hari ini tidak henti-hentinya untuk mendapatkan deraan dalam bentuk kata, sikap, dan perbuatan orang-orang yang tidak sejalan. Tetapi sekali lagi saudara, itu tidak boleh membuat kita tawar hati, bahkan lari daripada panggilan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Saudara sudah tahu persis bahwa saya ke kota ini kembali bukan mau saya. 100% itu adalah maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Maka saya mau selalu mengatakan bahwa saya mengasihi melayani Tuhan itu diuji dengan waktu dan diuji dengan berbagai peristiwa. Dan itu tidak pernah membuat tawar hati, tapi justru makin bergiat. Apalagi pada saat ini saudara. Semakin banyaknya tantangan ujian dalam berbagai bentuk atau dalam berbagai persoalan yang ada, justru membuat saya semakin mengandalkan Tuhan. Nah saudara, harapan saya kepada setiap saudara tentu demikian pula. Bahwa kasih mula-mula yang begitu berkobar-kobar, yang begitu menyala-nyala, harus makin kuat. Jangan pernah terbit dalam benak pikiran saudara, apakah aku ini salah tempat? Apakah aku ini cocok di sini? Sekali lagi saudara-saudara ditaruh oleh Tuhan di tempat ini bukan sekedar mau saudara. Tapi Tuhan yang merancangkan segala sesuatu. Ya. Mayoritas 95% bahkan. Ya,
hampir dipastikan seluruh jemaat KKS adalah berlatar belakang dari sinode-sinode yang lain. Ya. Tetapi sekali lagi saudara, apa yang saudara bawa dari tempat semula, mari kita mau kembali menyesuaikan diri. Karena pengajaran yang berbeda, artinya berbeda, pengajaran yang ketat, yang serius, yang tegas, ini sangat penting hari-hari ini saudara. Sehingga membuat setiap kita membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Dan saya cukup lama untuk belajar menyesuaikan dan membawa saudara untuk mengerti apa yang menjadi visi Allah. Semalam ada yang bertanya kepada saya atau berkata kepada saya, kapan saya dapat pelajaran pemetaan rohani? Kenapa banyak orang cerita pemetaan rohani itu begitu hebat dan sebagainya? Kok selama saya sekian tahun di gereja ini belum pernah mendapatkan pengajaran itu? Saya menjawab yang pertama, ketika apa yang saya sampaikan dan kamu lakukan dengan sungguh, maka itu sesungguhnya kamu sudah masuk dalam program pemetaan rohani itu sendiri. Kalau ataupun nanti diberitahukan banyak hal apa yang akan terjadi di penghujung zaman, itu adalah kelengkapan-kelengkapan yang Allah ingin dan supaya saudara menjadi waspada. Tapi sekali lagi saudara, pengajaran sebagus apapun, sehebat apapun, kalau pikiran saudara dan saya tidak pernah sejalan, tidak pernah sehati, tidak pernah bertumpu kepada Kristus atau kasih Kristus, maka pengajaran itu hanya sekedar cerita saja, cerita belaka, dan setelah itu lewat begitu saja. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saudara melihat apa yang terjadi dalam Efesus tadi, mereka mendapatkan pelayanan khusus daripada Rasul Paulus. Ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, mereka semua dipenuhkan oleh Roh Kudus dan dikatakan dengan jelas, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan apa? Dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudara yang saya kasihi, adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Ketika kebenaran ditaburkan atau disampaikan, maka berita yang berbanding terbalik akan terjadi. Penghasutan dan seterusnya, bahkan menolak jalan Tuhan, menolak kebenaran yang telah disampaikan tadi. Tidak heran, sepertinya, mohon maaf kalimatnya, mohon maaf sekali lagi, sepertinya ketika sudah mendengar pengajaran yang saya sampaikan, bahkan mungkin pastoral counseling, bisa jadi di depan saya ada banyak orang, iya Pak, baik Pak, saya akan lakukan. Sepulang daripada perjumpaan itu, justru yang terjadi umpatan demi umpatan. Pak Hengki naik ngomong, orang lakoni, orang rasake. Saudara yang saya kasihi, saya sering kali mengatakan, saya paham benar apa arti sebuah kemiskinan. Dan saya paham betul apa arti sebuah kekayaan atau kelimpahan. Ya, sangat paham. Tetapi sekali lagi saudara, ketika saudara berjumpa dengan saya mengungkapkan tentang penderitaan, saya paham. Bukan paham dalam pikiran, tapi saya paham bisa menyelami, ikut merasakan bahkan. Jadi kalau ada yang masih bersuara, Pak Hengki orang lakoni, itu salah.
dan itu berbahaya. Artinya tanpa saudara sadari sedang terjadi penolakan kepada kebenaran yang baru saja disampaikan. Itu sebabnya tidak ada tanda-tanda heran dalam hidupnya. Justru yang ada semakin menderita atau semakin dalam persoalan. Tetapi bagi saudara yang taat, yang setia, yang dikriteriakan di dalam kitab Wahyu tadi, tekun. Apapun yang terjadi tetap tekun melakukan perintah Tuhan, maka saya percaya pembelaan Tuhan akan datang pada waktunya dan indah pada waktunya, itu benar adanya. Tapi sekali lagi menjadi perenungan. Efesus yang dilayani khusus ya, oleh Paulus, Aquila, Priscilla dan juga oleh Timotius kemudian Yohanes, adalah Efesus yang bikin kesel hatinya Tuhan. Saya berharap dan sangat merindukan sekali. Dan seringkali saya mengungkapkan kepada beberapa di antara saudara. Terkadang saya juga merenung yang sama. Siapakah saya? Kalau Paulus yang menjadi seorang rasul yang hebat seperti itu, dengan pengetahuan teologi yang hebat sekali. Ya. Yang terus-menerus dalam hal hidupnya sehari-hari menyampaikan kebenaran, pun masih bisa menjumpai bahwa malaikat jemaat di Efesus ternyata telah meninggalkan kasih mula-mula. Ini ada apa? Jangan lupa saudara, karena ada komunitas yang dikatakan beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan. Biasanya orang yang seperti ini akan mempengaruhi seseorang atau siapapun yang dipandangnya orang itu dalam kesesakan. Akan timbul paham-paham dunia. Maka tidak sedikit yang akan mengungkapkan, buat apa ibadah model seperti itu. Buktinya kamu dapat pelajaran sebagus apapun, hari ini penderitaan tidak berakhir. Buat apa kamu ikut doa segala sesuatu, doa dilakukan tapi tidak pernah ada jalan keluar dalam hidup. Buktinya kamu seperti ini. Nah, ini pengumpat seperti ini ada di antara kita. Di tengah kehidupan sepanjang masa akan ada terus. Itu sebabnya saudara, ketika Tuhan mencela akan kasih semula yang ditinggalkan, ini memberikan satu peringatan buat kita. Terlebih pada penghujung zaman, di mana Kristus Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Maka saudara harus ekstra ketat, supaya saudara dan saya benar-benar fokus, agar kasih mula-mula kepada Kristus tidak menjadi hilang. Kalau bicara kasih mula-mula, ilustrasinya kalau kita berjumpa dengan kekasih hati pada mula pertama sebelum perkawinan, saudara bisa merasakan betapa sangat luar biasanya kepingin berjumpa. Pertanyaan hari ini, adakah kerinduan saudara berjumpa dengan Tuhan? Protokol iman diadakan. Kalau tanpa saudara sadari, sebetulnya saya sedang mendorong setiap pribadi untuk punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan pasti akan melahirkan sesuatu yang baru. Karena Tuhan bukan pribadi yang istilahnya kalau wong tua kuwi ora pernah nggawa buah tangan, enggak. Ya. Tuhan itu selalu melakukan sesuatu. Jika Tuhan berjumpa dengan saudara dan ternyata keadaan saudara timpang, dia akan tegakkan. Jika Tuhan berjumpa dengan saudara, saudara sedang nangis, sedang begitu sangat luar biasa, air mata keluar dari mata saudara, maka Tuhan berusaha untuk memberikan ketenangan dan keteduhan hati sehingga saudara menjadi teduh dalam perjumpaan. Dan seterusnya, yang namanya mujizat pasti terjadi. Coba katakan pada diri saudara sendiri, aku ini sedang berjumpa Tuhan atau enggak? Selalu saya ingatkan, saudara datang ibadah jangan karena tugas.
Ini yang akan membuat kasih mula-mula hilang. Kuasa dalam ibadah hilang. Perjumpaan sama Tuhan tidak terrealisasi dengan baik. Bahkan akhirnya Tuhan malah marah kepada kita. Inilah yang selalu diingatkan. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika saudara benar-benar kembali kepada kasih yang mula-mula, pikiran kita harus tertujukan pada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Jangan kepada yang lain. Ketika saudara datang ibadah, orientasinya masih kepada masalah. Apalagi ketika buka handphone, saudara membaca Alkitab, ada WA masuk. Itu orientasi saudara sudah kacau, sudah gagal. Maka protokol iman dilakukan dalam kerangka untuk menjagai agar saudara fokus, agar saudara serius, agar saudara benar-benar hanya tertuju kepada Kristus. Dengan cara itu saudara, awal mulanya pasti sangat berat. Awal mulanya pasti sangat tertekan. Tapi saya percaya kalau itu menjadi satu habitus, satu bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan, saya percaya saudara akan menjadi pribadi yang tangguh, yang militan, kategorinya bertekun, bahkan siap menderita karena nama Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya mari kita jaga pikiran kita. Jangan hanya berorientasi kepada perkara yang di bumi atau yang jasmani atau duniawi. Kitab Kolose mengatakan sebagai berikut, saudara. Paulus memberi nasihat secara luar biasa dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Kitab Kolose pasal yang ketiga. Ayat yang ke-6. Maaf. Ya, betul. Pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan sampai dengan ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau berpikir tentang yang di atas, ini berpikir tentang surga, berpikir tentang Yesus Kristus yang adalah sumber kebenaran, maka saudara sungguh apa yang dikatakan kembali kepada kasih mula-mula, saudara berarti pikiran ini hanya tertuju kepada satu pribadi tadi, yaitu Tuhan Yesus. Kalau saudara memikirkan perkara yang di atas, maka semuanya berorientasi untuk Tuhan Yesus. Kalau saya ngomong seperti ini, Tuhan Yesus terlukai enggak? Kalau saya berbuat seperti ini, Tuhan Yesus terlukai enggak? Kalau saya melakukan sesuatu dan sebagainya, adakah itu menyenangkan hati Tuhan? Maka Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Kolose. Pasal yang sama, yaitu pasal yang ketiga tadi, ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan saya pastikan orang yang mengumpat gak pernah dalam nama Tuhan Yesus. Ya, gak akan pernah. Tapi orang yang tahu bersyukur pada Tuhan, ia akan berkata, terpujilah Engkau ya Tuhan. Sebab hanya karena Tuhan Yesus saja aku ada dan aku bisa. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus betul-betul mampu untuk membawa pikiran kita untuk berpikir sedemikian rupa. Yaitu berpikir tentang perkara yang di atas.
perkara yang di surga, yaitu kebenaran yang bersumber pada diri Allah sendiri. Dengan cara itu saudara akan menjadi tangguh dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Maka saudara, nasihat yang sangat luar biasa disampaikan di dalam Kolose ini. Ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kalau saudara masih nginget-nginget terus kesalahan orang, berarti belum melepaskan pengampunan. Memang orang itu nggergetke, memang orang itu bencekno, memang orang itu nganyelke, memang orang itu benar-benar mengecewakan. Tapi mari kita belajar sabar untuk menanggung segala sesuatu, karena itu landasannya adalah kasih, ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu sebabnya saudara, jangan pernah putus asa dalam proses kehidupan yang ada. Ketika ada orang datang mencela saudara, menganiaya saudara, memfitnah saudara, dan seterusnya, naikkanlah syukur. Jangan buru-buru, orang kok kayak gini ya, maunya apa ya? Jangan buru-buru. Tuhan terima kasih, kalau Engkau izinkan seseorang ini datang dengan niatan yang buruk dan jahat, Tuhan berikan kemampuan untuk hamba mencerna. Ada banyak hari-hari ini yang sesuatu yang sulit saya pahami. Tapi melalui firman ini justru saya semalaman mendapat pencerahan. Kata lain, mampu mencerna. Kata kalimat yang muncul entah WA, entah pertelepon, entah face to face. Akhirnya saya bisa mencerna. Dan ketika mencerna, maka firman katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Saya harus bisa terima. Harus bisa terima. Seperti Kristus Yesus menerima saya juga apa adanya. Barulah proses ini akan berjalan seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan. Bagaimana bisa memulihkan seseorang kembali kepada kasih mula-mula kalau pikirannya negatif terus. Energi negatif yang akan merusak tata kehidupan. Orang yang berpikir negatif, yang paling parah adalah akan datang sakit penyakit. Orang yang berpikir negatif akan datang penyakit dalam hidupnya. Karena tingkat stresnya yang tinggi mengganggu metabolisme. Kalau metabolisme terganggu berarti asupan-asupan yang dibutuhkan organ tidak terpenuhi pada porsinya. Maka ketika enzim A, B, C dan seterusnya yang dibutuhkan baik untuk liver, untuk jantung, untuk paru tidak terakomodir, untuk otak tidak terakomodir dengan baik, maka penyakit akan datang. Itu sebabnya ingat firman Allah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sulit ada orang nganyelke, hati kon gembira, sulit. Halo. Tetapi kalau saudara adalah manusia baru dalam Kristus, mengenakan pikiran Kristus, maka saya percaya saudara akan sangat mudah melakukannya. Maka pada belakangan ini khususnya sejak akhir tahun 2020 sampai kepada hari ini, segala sesuatu yang menurut saya sampah, saya buang cepat-cepat. Saya buang cepat-cepat. Saya berusaha untuk menghibur diri, saya berusaha untuk menyenangkan diri, saya berusaha untuk menjaga supaya iman saya tetap memiliki imunitas yang baik. Iman jangan sampai coreng-moreng. Iman jangan sampai jadi penyakitan. Tapi iman tetap leading. Iman tetap qualified. Iman tetap mampu bertahan. Sehingga imunitas dalam kehidupan baik iman maupun jasmani terpenuhi dengan tepat
dan benar. Nah saudara, itulah kekuatan hidup bertuhan pada hari-hari ini. Oleh karenanya saudara, mari ketika saudara dan saya dikalimatkan tadi, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, sudahkah saudara dibangkitkan? Lalu apa yang dibangkitkan? Ketika saudara menerima Tuhan Yesus, roh saudara dibaharui seketika. Tapi jiwa atau pikiran ini masih dalam proses. Tapi kalau saudara dalam Kristus, maka pikiran yang terus tertuju kepadanya, saudara akan dibangkitkan pikiran saudara dari segala perkara yang duniawi, sehingga saudara akan menjadi pribadi yang selalu berkenan di hadapannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saudara dan saya hari ini menjadi orang yang telah dikuduskan, mari kita bersyukur. Kalau menjadi pribadi yang telah dilayakkan, mari kita bersyukur. Bukan karena kita sudah melakukan yang benar, tapi kasih karunia yang Allah berikan itulah yang membuat saudara mampu menjadi anak-anak Allah yang dikenan olehnya. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan biarkan si jahat terus menggoncang kehidupan setiap kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kitab Roma pasal 12, ayat yang kedua dikatakan sebagai berikut. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia, sekali lagi, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi firman Allah mengingatkan, berfikirlah begitu rupa yang sepadan, yang sesuai dengan iman yang telah Tuhan percayakan. Maka dari itu saudara, ini fungsinya nanti adalah bisa mengingatkan untuk tidak menilai siapapun. Karena setiap kita punya ukuran iman yang berbeda. Proses sama ada, tapi bentuk prosesnya tidak pernah sama. Itu sebabnya saudara, saya nggak pernah paksakan saudara harus melakukan persis apa yang saya lakukan. Pasti nggak nyambung, pasti tidak ketemu. Tapi saya akan mengawasi bagaimana kehidupan saudara, saya akan monitoring, bahkan saya akan terus menjadi mentor saudara untuk menjaga saudara sehingga setiap keputusan saudara, setiap langkah saudara adalah sesuai dengan rencana Allah. Tapi kalau ada di antara saudara yang kepingin persis seperti saya, ayo bayar harga. Ayo bayar harga, pasti bisa. Saudara ingin punya karunia seperti yang saya dapat, pasti bisa. Karena firman Allah katakan, mintalah maka dia akan memberi. Pasti bisa. Maka dari itu saudara yang saya kasihi, karunia Allah bukan milik saya. Karunia Allah adalah milik Allah. Dan itu hanya akan dipercayakan kepada orang yang satu merindukan, yang kedua yang sungguh percaya, dan yang ketiga yang tunduk dan rendah hati di hadapannya. Pasti dilimpahkan karunia-karunia tersebut. Maka dari itu saudara yang saya kasih, kita harus berani menguji diri kita sendiri. Saya khawatir seberapa hebatnya pelayanan yang kita lakukan. Jangan-jangan justru kasih yang semula telah jauh dari hidup kita. Justru inilah yang merugikan perjalanan hidup. Mari saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita boleh bersyukur
Kalau Tuhan memberi kesempatan yang sangat baik, sangat bagus, sangat luar biasa, sehingga Tuhan ketika memberi catatan khusus kepada jemaat di Efesus, menjadi sebuah evaluasi bersama-sama buat kita sekalian. Adakah kita telah meninggalkan kasih yang semula? Kalau jawabnya ya, karena berbagai hal, kekecewaan, ya, bahkan beban berat, karena perekonomian, karena sakit dan seterusnya, ya, maka kita harus kembali kepada Tuhan dan percaya firman Allah dikatakan dalam Kisah Rasul, Paulus melakukan banyak mujizat. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Bukankah saudara adalah orang percaya? Maka kuasa Tuhan yang sama ada dalam hidup saudara. Sekali lagi, mari jangan sampai kasih semula menjadi hilang dari hidup kita. Jangan ada yang tawar hati. Kita harus sabar. Ya, saya senang minggu lalu dinyanyikan oleh Pak Ketut. Sing sabar lan mantep. Tekan. Nah, itu yang dipesankan beliau. Nyalami saya sambil ngomong sing sabar lan mantep. Saya berkata, puji Tuhan. Loh, itu terngiang terus, Pak. Sampai hari ini terngiang terus. Saya butuh nasihat seperti itu. Saya butuh suntikan seperti itu. Saya sangat membutuhkan nutrisi seperti itu. Karena saya sama seperti saudara. Kalau saya punya karunia, kalau saya bisa, bukan karena saya hebat, tapi karena Kristus yang di dalam hidup saya saja yang bisa melakukan itu semua. Amin. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan mudah putus asa. Saya tidak pernah putus asa. Walaupun rasanya berat sekali, ya udahlah. Semalam saya merenungkan bagian-bagian ini, wow luar biasa. Saya hanya berkata, Tuhan besok harus sampaikan kasih mula-mula. Apa yang menjadi orientasinya Tuhan dengan kasih mula-mula? Ternyata pikiran kita bisa hilangkan kasih mula-mula. Pikiran yang negatif itu bisa membuat kita kehilangan kasih yang mula-mula. Wes ora gereja-gerejaan, wes ora pelayanan ora apa-apa, wes rasa ketemu kuwi ora ketemu kae ora apa-apa, wes tak lakoni dhewe. Itu kasih mula-mula sudah mulai terganggu, Saudara. Mulai terganggu. Jadi perlu kewaspadaan secara bersama. Makasih Pak Ketut dan makasih semua jemaat yang terus berdoa untuk saya. Setiap pagi saudara doakan pribadi saya dan keluarga. Sungguh saya bersyukur dalam doa-doa pagi itu. Dan doa-doa yang lainnya. Saya bersyukur bahkan ada banyak di antara saudara. Setiap berdoa nomor satu selalu mendoakan gembala. Wow luar biasa. Nyentuh sampai nurani saya. Dan itu yang menjadi kekuatan saya, yang membuat saya bertahan sampai hari ini. Amin. Oleh karenanya sekali lagi, bukan saya saja yang dikuatkan, saya juga ingin menguatkan saudara. Saya juga berusaha untuk meneguhkan iman saudara. Saya berusaha untuk terus memberikan pendampingan dalam proses kehidupan saudara, supaya nama Tuhan bersama-sama kita muliakan. Amin. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Jangan sampai pikiran kita membuat kasih mula-mula hilang dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Firman-Mu telah mengingatkan begitu luar biasa. Agar kami benar-benar Tuhan tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Biarlah pikiran kami adalah pikiran Kristus, yaitu penyelamatan jiwa. Biarlah kami memiliki pikiran yang hanya tertuju kepada perkara yang di atas. Yaitu tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan. Adalah sumber kebenaran, adalah sumber kehidupan. Karenanya kami mengucap syukur pada saat ini. Bapa, kami serahkan setiap pribadi anak-Mu. Biarlah mereka juga mendapatkan kekuatan secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Para pelayan sudah maju ke depan.